Sekarang kita akan membahas tentang lawan suatu vektor. Pada gambar terdapat suatu vektor U atau vektor AB yang arahnya ke kanan atas. Lawan dari vektor U ini adalah negatif vektor U. Negatif ini menyatakan arahnya saling berlawanan, yang awalnya ke kanan atas, kemudian menjadi ke kiri bawah. Ini adalah negatif dari vektor U, atau jika dibuat dalam bentuk seperti ini, vektornya menjadi vektor BA, artinya dari B menuju A, atau negatif vektor AB. Negatif vektor AB sama dengan vektor BA. Sekarang akan dibahas perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar adalah mengalikan suatu vektor dengan suatu bilangan tertentu. Suatu vektor yang berada di ruang dimensi 2, misalkan vektor A dengan komponen A1, A2, dan M suatu bilangan, maka M dikali vektor A dapat ditulis seperti ini, yaitu M dikali A1 dan M dikali A2. Contoh, diketahui vektor A dengan komponen 2, 5, maka 10 kali vektor A kali vektor A sama dengan 10 kali 2, 20, dan 10 kali 5, 50. Maka komponen dari 10 dikali vektor A adalah 20,50. Dan jika vektor tersebut berada di ruang dimensi 3, seperti terlihat pada layar, seperti ini, di mana vektor A, komponennya A1, A2, dan A3, dan M suatu bilangan, maka M dikali vektor A sama dengan M dikali A1, kemudian yang ini M kali A2, dan ini M kali A3. Contoh, vektor A, komponennya negatif 4, 6, 8, maka negatif setengah kali vektor A adalah, untuk menentukan negatif setengah kali vektor A, dapat ditulis seperti ini, dikalikan negatif setengah setiap komponen pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, sehingga diperoleh hasil komponennya adalah 2, negatif 3, dan negatif 4. Secara geometris, perkalian vektor dengan skalar dapat terlihat pada gambar. Ini vektor U, dan yang ini adalah vektor U dikali 2, artinya panjang vektornya 2 kali dari panjang vektor U. Begitu pula yang 3 kali vektor U dan
untuk vektor yang negatif 2 dikali vektor U, ini merupakan lawan dari vektor 2U yang ini. Lawan dari vektor yang telah dibahas sebelumnya, ini sangat bermanfaat pada pembahasan pengurangan vektor. Pengurangan vektor dapat dilakukan secara aljabar dan dapat dilakukan secara geometris, sama halnya seperti dengan penjumlahan vektor. Pengurangan vektor dilakukan dengan menentukan selisih dari komponen yang seletak. Dalam hal ini A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Contoh, jika vektor A sama dengan 11 vektor I ditambah 4 vektor J, dan vektor B sama dengan 9 vektor I ditambah vektor J, maka vektor A dikurang vektor B sama dengan... Untuk menyelesaikan soal ini, dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Ini 11 untuk arah vektor I dan 9 untuk arah vektor I. 11 dikurang 9, kemudian yang vektor J-nya 4, yang di sini 1, 4 dikurang 1, maka vektor A dikurang vektor B sama dengan 2 vektor I ditambah 3 vektor J. Pengurangan vektor secara geometris dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, pengurangan vektor dengan metode segitiga. Seperti terlihat pada gambar, diberikan vektor U dengan komponennya 50 dan vektor V dengan komponennya 23. Di sini akan ditentukan vektor U dikurang vektor V. Berbeda dengan penjumlahan vektor yang langsung menggunakan vektor yang diberikan, dalam pengurangan vektor, tentukan terlebih dahulu lawan dari vektor yang akan menjadi pengurang. Ini vektor V, lawannya adalah negatif vektor V. Berarti tentukan terlebih dahulu vektor V yang nilainya atau komponennya sama, tetapi arahnya berlawanan. Dalam hal ini diperoleh negatif vektor V-nya negatif 2, negatif 3. Dan arahnya ini ke kiri bawah. Kemudian dua vektor yang ini dirangkai. Ini vektor U-nya. Karena menggunakan metode segitiga, sama seperti yang telah dibahas pada penjumlahan, titik ujung vektor berhimpit dengan titik pangkal dari vektor lainnya. Ini vektor U, kemudian yang ini vektor negatif vektor V. Sehingga diperoleh vektor U dikurang vektor V itu yang berwarna merah. Jadi dalam pengurangan vektor, sangat penting untuk menentukan lawan dari vektor yang menjadi pengurangnya. Pengurangan vektor juga dapat dilakukan dengan metode jajar genjang, seperti terlihat pada gambar. Metode jajar genjang yang digunakan pada pengurangan dengan yang digunakan pada penjumlahan pada dasarnya sama, yakni merangkai vektor yang diberikan sedemikian sehingga vektor tersebut titik pangkalnya saling berhimpit, kemudian dibuat proyeksi sedemikian sehingga dapat membentuk suatu jajar genjang. Namun perbedaannya, jika dalam pengurangan yang diberikan adalah vektor V dan vektor U,
dan yang diminta adalah vektor U dikurang vektor V, maka terlebih dahulu harus ditentukan lawan dari vektor V. Vektor V yang awalnya mengarah ke kanan atas dengan komponennya 2,3, maka lawannya arahnya menjadi ke kiri bawah dengan komponennya negatif 2, negatif 3. Nah, yang ini yang akan dimasukkan atau yang akan digunakan untuk membuat rangkaian jajar genjangnya. Ini vektor U, kemudian ini negatif vektor V atau lawan dari vektor V, di mana titik pangkal kedua vektor berhimpit, kemudian dibuat proyeksi vektor U dan dibuat proyeksi negatif vektor V, sehingga membentuk suatu jajar genjang. Kemudian dibuat vektor baru yang titik pangkalnya berada di titik pangkal rangkaian dan titik ujungnya berada di titik ujung proyeksi. Ini adalah vektor hasil pengurangan. Vektor U dikurang vektor V sama dengan 3, negatif 3. Sekarang akan dibahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan secara bersama-sama, baik secara aljabar maupun secara geometris. Pertama akan dibahas penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar. Contoh, diberikan vektor A dengan komponennya 2 vektor I ditambah 3 vektor J, kemudian vektor B komponennya negatif 4 vektor I ditambah 5 vektor J, vektor C komponennya vektor I dikurang 6 vektor J, dan vektor D komponennya negatif 8 vektor I ditambah 9 vektor J. Akan ditentukan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C dikurang vektor D. Secara aljabar, penjumlahan dan pengurangan vektor ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mengurangi atau menjumlahkan komponen yang seletak. Dua, koefisien vektor I, kemudian yang ini negatif 4, koefisien vektor I juga, yang ini adalah 1, yang ini ada negatif 8. 2 mewakili untuk komponen vektor A, negatif 4 mewakili komponen vektor B, kemudian 1 mewakili komponen vektor C, dan negatif 8 mewakili komponen vektor D. Disesuaikan operasinya, yang ini penjumlahan, pengurangan, dan pengurangan. Kemudian untuk yang ini komponen pada vektor J, ada 3 ditambah 5 dikurang negatif 6 dikurang 9, sehingga diperoleh hasilnya adalah 5 vektor I ditambah 5 vektor J. Jadi vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C dikurang vektor D, ini sama dengan 5 vektor I ditambah 5 vektor J. Penjumlahan dan pengurangan vektor juga dapat dilakukan secara geometris, seperti yang terlihat pada gambar. Diberikan vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Akan ditentukan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C dikurang vektor D. Karena terdapat 4 buah vektor di sini, dapat digunakan suatu metode poligon
Pada video sebelumnya telah dibahas bahwa metode poligon itu dilakukan dengan merangkai vektor-vektor yang diberikan sedemikian sehingga ujung dari suatu vektor berhimpit dengan pangkal dari vektor yang lain. Pertama, letakkan dulu vektor A di sini, kemudian ujung dari vektor A berhimpit dengan pangkal dari vektor B, selanjutnya dikurang dengan vektor C, karena vektor C ini mengarah ke kiri atas, dan yang diinginkan adalah negatif vektor C, maka harus ditentukan lawan dari vektor C ini. Lawan dari vektor C, maka vektor ini akan mengarah ke kanan bawah, sehingga ini adalah lawan dari vektor C. Kemudian dikurang vektor D, maka harus ditentukan terlebih dahulu lawan dari vektor D, seperti yang terlihat pada gambar ini. Selanjutnya akan ditentukan hasil operasi keempat vektornya, akan dibuat vektor baru, dengan titik pangkalnya berada di titik pangkal rangkaian dan titik ujungnya berada di titik ujung rangkaian. Ini adalah hasil dari vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C dikurang vektor D, seperti yang terlihat pada gambar.